Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Baitul Mukmin? Semoga Anda selalu diberikan sehat dan umur yang panjang. Kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik dan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mbah Ramlan yang setiap harinya memanggil jamaah ke masjid dengan keikhlasan dan tidak ada rasa lelah. Sebelumnya, perkenalan dulu ya Mbah kepada pemirsa Baitul Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap Muhammad Ramlan sebagai petugas muadzin beserta marbot di Masjid Baitul Mukmin Pontianak Candi. Menurut Mbah Ramlan, apa yang membuat panjenengan terpanggil untuk menjadi seorang muazin? Untuk istiqomah datang ke masjid tepat waktu menjelang azan. Kapan Mbah Ramlan mulai tertarik untuk menjadi muadzin? Sejak berdirinya waktu musola. Kenapa alasan utama panjenengan bersedia mengumandangkan azan di masjid? Karena pada saat itu tidak ada yang azan, kepada saya yang dengan senang hati saya untuk Menurut Mbah Ramlan, apa makna azan bagi kehidupan umat Islam? makna azan yaitu untuk memanggil para jamaah untuk segera hadir di masjid untuk jalan sholat. Apakah menjadi seorang muazin memberikan perubahan positif dalam kehidupan panjenengan? Menjadi seorang perubahannya terhadap saya adalah ya alhamdulillah saya itu selalu istiqomah dan dengan adanya sering ke masjid bisa belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Mbah bisa tolong ceritakan gimana masjid berdiri dari dulu? Awal masjid itu ya pada saat itu kan masih langgar waktu ya musola ya itu terus waktu itu terus ada bangun masjid ini kan itu dari saat itu sampai sekarang tuh agak ya saya riwayat masjidnya gitu. Mbah biasanya sebelum mengumandangkan masjid itu persiapannya apa saja Mbah? Ya persiapannya kita tuh ya bersih, punya wudhu, siap untuk tampil dan menyiapkan alat-alatnya untuk Apa pengalaman yang paling berkesan bagi Mbah Lan selama menjadi muazin di masjid? Alhamdulillah dengan pengalaman saya sering ke masjid dan adzan sehingga pada saat subuh ya setelah sholat subuh itu kan belajar tadarus bersama. Alhamdulillah saya bisa ikut dan bisa walaupun masih gerudal dalam ngaji ya masih bisa. Saat Mbah pertama kali menjadi muadzin, Mbah ada ngerasa gugup atau nggak percaya diri gitu nggak? Biasa ya. Biasa. Karena nggak pernah pegang mic, rasanya gemetar. Gemetar. Apakah menjadi muadzin memberikan perubahan positif dalam kehidupan Mbah? Ya itu tadi dengan menjadi seorang masjid itu kan sang tak muadzin, yaitu kita bisa istiqomah datang ke masjid dan yaitu bisa belajar yang lain-lain untuk. Bagaimana perasaan Mbah jika sudah azan tetapi jamaah sedikit? Bagaimana perasaan Mbah jika sudah berkumandang azan tetapi jamaah sedikit yang datang ke masjid? Ya kalau
kecewa ya yang datang. Sudah teriak-teriak ya, ibaratnya azan masjid kan, azan itu kan manggil ke orang-orang itu. Kalau yang datang sedikit ya kecewa kan. Menurut Malan, bagaimana cara agar generasi muda lebih tertarik untuk menjadi muazin? Apa ya? Ya para anut ya, anak-anak gitu ya. Ya kita ajarkan kalau mau gitu, tapi supaya belajar dan mau gitu untuk dengan cara mendengarkan gitu. Apa pelajaran berharga yang Mbah Lan dapatkan selama menjadi muadzin? Ya itu tadi sama dengan tadi bisa belajar yang lain seperti baca Al-Quran. Walaupun masih gerudal-geradul ya. Mbah Lan itu ya alhamdulillah setelah datang di Pesona dan adzan dari nol saya. Padahal ya waktu sebelum di Pesona itu saya cuma tamat di Iqra 4. Setelah datang di sini bisa ya ikut terus. Apa harapan Mbah Lan untuk para muazin di masa yang akan datang? Waduh ya itu ya. Ya kita harapkan setelah ya mestinya harusnya ada pengganti ya dari faktor usia Mbah Lan yang sudah segitu Mbah Lan menjadi muadzin itu sejak masjid ini didirikan atau sebelumnya pernah dilanggar-langgar gitu? Nggak pernah sama sekali, cuma ya setelah adanya Masjid ini. langgar itu jadi karena ya mulai tahun 2012 sampai sekarang. Apa harapan Mbah Lan untuk para muadzin di masa yang akan datang? Ya itu mengajarkan anak-anak agar bisa untuk menggantikan Mbah Lan sebagai orang tua yang sudah usia untuk menggantikan untuk bisa tampil dan enggak Menurutnya Mbah Lan nih ya, kalau ingin menjadi seorang muadzin itu apakah harus memiliki suara yang bagus atau enggak perlu, pokoknya mau. Untuk saya seperti Mbah Lan kan suaranya juga gitu-gitu tok, monoton, enggak ada apa tuh cengkok atau apa lagu-lagunya enggak ada. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa arti kalimat terpanggil untuk memanggil bagi Mbah Lan sebagai seorang muadzin? Terpanggil itu untuk diri saya sendiri terpanggil ya untuk segera datang ke masjid untuk menjalankan yaitu fungsinya sebagai muadzin. Ya kalau manggil mengajak para jamaah untuk datang ke masjid untuk ikut berjamaah bersama, salat bersama. Mbah Lan boleh nggak untuk pemirsa Baitul Mukmin diberikan pesan dan kesan agar mau menjadi muadzin biar tidak malu gitu atau nggak percaya diri? Wah, ya terserah dari masing-masing kalau memang dari kemauan masing-masing anak yang mau nggak bisa menjadi motivasinya nggak bisa. Soalnya dari kemauan anak-anak sendiri kan kadang untuk tampil kan nggak mau. Alhamdulillah, perbincangan kita pada hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbah Ramlan atas ilmu dan waktunya, serta kepada seluruh pemirsa Baitul Mukmin yang sudah menyaksikan podcast Baitul Mukmin. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya Keira beserta tim podcast
Baitul Mukmin mohon pamit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.